Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bakat pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua.
Iya, datang terlambat. Kebetulan dari guru-guru yang lain ada yang ngomong sama saya bahwa Sally itu datang terlambat bukan sekali ini saja. Dengan guru-guru yang lain juga Sally datang terlambat. Bahkan ada yang tidak menyuruh Sally masuk. Apakah itu benar, Nak? Iya. Ya, di sini bukannya apa ya, Nak? Setiap orang itu mempunyai kesalahan. Bukannya Sally saja yang mempunyai kesalahan, itu juga. Karena itu perbuatan yang manusiawi. Tapi bagaimana kita menyikapinya ya, Nak ya? Kenapa Sally datang terlambat? Oh, kesiangan. Kenapa kesiangan? Tidurnya malam. Jadi bangunnya jadi kesiangan ya? Kalau begitu Sally ingat tidak dengan kesepakatan kelas kita? Ada yang Sally ingat? Jangan datang terlambat. Ya, jadi jangan datang terlambat itu adalah kesepakatan kelas kita. Gimana caranya supaya Sally tidak datang terlambat lagi? Iya, harus tidurnya tepat waktu, jangan terlalu larut tidurnya ya. Jadi usahakan nanti jangan terlambat lagi. Rukun Islam ada berapa coba? 5. Permana, tahu tidak Ibu panggil ke sini? Tahu, Bu. Kenapa? Tidur di waktu jam pelajaran. Iya, tidur di waktu jam pelajaran. Di sini Nak, guru ada juga guru yang mengeluh tentang Permana. Katanya pada waktu jam pelajaran Permana selalu tidur di kelas. Memang benar itu? Iya. Kenapa Nak? Begadang main HP. Begadang main HP. Ya, setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Itu adalah hal yang manusiawi untuk kita. Baik kesalahan tidak disengaja maupun disengaja ya. Tapi Ibu sarankan untuk Permana diusahakan ya. Kalau lagi belajar usahakan. Di sini apa namanya itu? Jadi Permana ngantuk di kelas itu karena main HP, bergadang. Jam berapa tidurnya? Malam. Jam berapa? Jam 1, jam 12. Ya, kalau kita main HP itu memang asik ya Nak ya. Tidak tahu kapan sudah larut malam. Di sini Ibu mau tanya dengan Permana. Tahu tidak kesepakatan kelas kita bagaimana itu? Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Tidak tertidur. Iya, salah satunya datang tepat waktu, tidak tertidur di dalam kelas. Coba Permana bisa tidak kalau kita lakukan hal seperti itu di rumah? Bagaimana caranya? Supaya tidak tertidur di dalam kelas lagi, tidak ngantuk lagi di dalam kelas, itu bagaimana caranya? Tahu, Bagaimana? mengurangi bermain HP. Nah, Tidur tepat waktu. iya, jadi dikurangi main HP, tidurnya jangan terlalu malam ya. Coba kira-kira bisa tidak itu dilakukan? Bisa. Jadi usahakan tidurnya di tepat waktu, main HP-nya dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharli, kelas 6C. Saya merupakan murid Ibu Sri. Saya senang ngobrol dengan Ibu Sri. Saya mendapatkan solusi dari masalah saya agar saya tidak lagi datang terlambat. Terima kasih Bu Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah Permana. Terima kasih
kasih Ibu. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya bisa bangun pagi dan tidak tertidur di kelas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak Guru. Baiklah, hari ini saya akan mengerjakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum kita melakukan ini, kita speaking dulu. Oke. Ada mau bikin? Ini baiklah Bapak Ibu Guru, kita mulai pembelajaran atau presentasi saya hari ini, yaitu salam dan bahagia. Selamat datang, hebat. Di sini menurut Kiai Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia atau masyarakat. Jadi, sebagai pendidik kita adalah seorang penuntun, menjadikan anak-anak didik kita menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Di sini konsep utama budaya positif. Jadi yang ini yang akan saya terangkan nanti. Konsep utama budaya positif, satu, pembelajaran paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Itu yang biasa akan kita lakukan di dalam sekolah kita secara perlahan. Ini yang pertama, teori kontrol. Di sini psikiater pendidikan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari hari berkembang dan dinamakan Choice Control, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Satu, ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi ada ilustrasi perjalanan guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi di sini setelah kita kontrol, kita akan mendapatkan penguatan. Dalam penguatan ini akan berjalan dengan positif dan bermanfaat bagi murid. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi dia bersalah tapi kita kuatkan akan menjadi karakter yang lebih kuat lagi. Maksudnya bukan dalam hal karakter yang jahat, lebih ke yang positif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ilusi. Jadi tidak benar kalau seorang dewasa itu
sebagai guru itu membimbing. Lanjut. Di sini perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid serta menyesuaikan kebutuhan dan tahap perkembangannya yang berorientasi pada perkembangan kompetensi dan penguatan karakter sehingga tercipta murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu Ibu? Iya. Beriman dan bertakwa. Ya. Yang kedua, jalan global. ketiga. Berarti bernalar kritis, gotong royong, mandiri. Iya. Coba kita tepuk profil pelajar Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Pelajar Pancasila, ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Oke, bagus. Ya, di sini disiplin positif. Kita tahu bahwa di sekolah kita sudah menggaungkan bahwa disiplin positif. Artinya disiplin untuk kebaikan seluruh warga di sekolah kita. Bagaimana cara kita mengarahkan murid untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Di sini disiplin adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan kita melakukan sesuatu karena dorongan dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Jadi di sini disiplin itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang memang timbul dari diri kita dan dibiasakan. Begitu. Selanjutnya disiplin juga memiliki arti bahwa bagaimana cara menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian dalam diri murid. Jadi di sini contohnya supaya murid itu bisa bertanggung jawab dari kebiasaan yang tumbuh. Nah, ini ibu-ibu contoh disiplin positif yang sudah kita jalankan di sekolah kita. Coba Bu diklik videonya. Yang speaker itu tadi, Di sini konsep utama budaya positif. Jadi yang ini yang akan saya terangkan nanti. Konsep utama budaya positif, 1, pembelajaran paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Itu yang biasa akan kita lakukan di dalam sekolah kita secara perlahan. Ini yang pertama, teori kontrol. Di sini psikiater pendidikan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari hari berkembang dan dinamakan Choice Control, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. 1, ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi ada ilustrasi perjalanan guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi di sini setelah kita kontrol, kita akan mendapatkan penguatan. Dalam penguatan ini akan berjalan dengan positif dan bermanfaat bagi murid. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi dia bersalah tapi kita kuatkan akan menjadi karakter yang lebih kuat lagi. Maksudnya bukan dalam hal karakter yang jahat, lebih ke
kepada murid, serta menyesuaikan kebutuhan dan tahap perkembangannya yang berorientasi pada perkembangan kompetensi dan penguatan karakter sehingga tercipta murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu Ibu? Iya. Beriman dan bertakwa. Ya. Yang kedua, Pendidikan global. ketiga, Bernalar kritis, gotong royong, mandiri. iya. Pancasila yuk kita nyanyi bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, bagus. Ya, di sini disiplin positif. Kita tahu bahwa di sekolah kita sudah menggaungkan bahwa disiplin positif. Artinya disiplin untuk kebaikan seluruh warga di sekolah kita. Bagaimana cara kita mengarahkan murid untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Di sini disiplin adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan kita melakukan sesuatu karena dorongan dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Jadi di sini disiplin itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang memang timbul dari diri kita dan dibiasakan. Begitu. Selanjutnya disiplin juga memiliki arti bahwa bagaimana cara menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian dalam diri murid. Jadi di sini contohnya supaya murid itu bisa bertanggung jawab dari kebiasaan yang tumbuh. Nah, ini ibu-ibu contoh disiplin positif yang sudah kita jalankan di sekolah kita. Coba Bu diklik videonya. Ibu, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif itu bagaimana cara kita mengarahkan murid untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Di sini disiplin. Disiplin itu artinya kebiasaan. Kebiasaan melakukan sesuatu karena dorongan dari dalam diri. Itu dari dalam diri kita sendiri. Atau motivasi intrinsik. Itu yang dari dalam diri kita. Terus disiplin juga memiliki arti bahwa bagaimana cara menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian dalam diri murid. Jadi kemandirian dari diri murid, tanggung jawabnya kita bisa menimbulkan dan bisa kita bimbing. Mudah-mudahan itu menjadi pembiasaan. Di sini kita lihat ada video disiplin positif yang sudah kita lakukan setiap hari, setiap pagi, malam, setiap waktu. Ini yang kita lakukan di pagi hari sebelum kita masuk ke dalam kelas. Masuk kelas. Pada waktu masuk kelas kita lakukan, pulang juga kita lakukan.
Kemudian dosen menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi bersifat eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menghindari ketidaknyamanan. Jadi daripada dihukum, lebih baik kita menghindar. Gitu. Kedua, motivasi bersifat eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita lakukan, kita ingin mendapatkan imbalan, ya, atau penghargaan, pengakuan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi bersifat eksternal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif atau motivasi yang ada dalam diri, intrinsik. Ya, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kalau di kelas kita itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang akan kita lakukan secara bersama-sama antara guru dan murid. Ya, pembentukan keyakinan kelas itu menggunakan kata atau kalimat positif. Jadi membuat keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif. Kedua, kalimatnya sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak dan guru. Ketiga, sesuai dengan kondisi kelas. Jadi kondisi kelas kita bagaimana, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Selanjutnya, hasil curah pendapat semua warga kelas lebih hasil dari curah pendapat anak-anak atau warga di dalam kelas. Selanjutnya, lebih konkret dari peraturan kelas. Jadi lebih konkret, lebih nyata berarti kan. Terus tidak permanen dan bisa ditinjau ulang. Jadi tidak selamanya keyakinan kelas itu kita terapkan. Bisa kita ulang, bisa kita rubah sesuai dengan keadaan di situ. Nah, di sini ada video tentang keyakinan kelas. Saya yakin wali-wali kelas di sini sudah melaksanakan semua. Contohnya di sini sudah ada. Nah, ini Bu videonya. Ya, di sini keyakinan kelas. Distabilkan dulu, ngobrol apa alasan
alasannya terlambat atau bagaimana seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu kita memberikan pengertian bahwa kita sebagai manusia juga sebagai guru melakukan juga kesalahan. Jadi bukan semata-mata anakku salah, juga salah, bukan seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita memberikan kesadaran kepada anak bahwa kesalahan itu tidak baik seperti itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah dari tadi kita menanyakan keyakinan, dari tadi kita membuat kesepakatan kelas itu kita tanya, nah ini keyakinan yang mana yang dilanggar seperti itu. Seperti contoh video yang ada di sini, berikut kita saksikan video tentang segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Lestiana, guru kelas 4 SDN 13 Banyuasin 3. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni mengenai keyakinan kelas dalam budaya positif. Keyakinan kelas sangat penting sekali. Sebelum mulai belajar mengajar dilakukan, tujuannya agar tercipta kenyamanan peserta didik melalui penerapan budaya positif. Dengan membuat keyakinan kelas dapat membantu proses pembelajaran karakter peserta didik sehingga peserta didik mempunyai kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan, kebiasaan positif yang dilakukan setiap pembelajaran. Cukup sekian testimoni dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novriyadi, guru dari SDN 13 Banjarmasin 3, rekan guru daripada Ibu Sri Damayanti. Diseminasi pengimbasan merupakan bentuk aksi nyata dalam guru penggerak yang memberikan pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman tentang budaya yang positif yang dilakukan di sekolah maupun terhadap siswa. Semoga dalam hal ini dapat memberikan motivasi bagi kami, terutama guru di SDN 13 Banjarmasin 3, dapat selalu positif. Semoga selalu diterapkan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Demikian testimoni dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.